Tadi malam itu jumpa sama teman-teman SMP. Aha. Kalau ditanya untuk aku pribadi, Iya. masa-masa putih abu-abu itu adalah masa-masa paling indah, tapi bagiku itu enggak. Masa-masa kenapa gitu? Karena menurutku teman-teman SMP jauh lebih seru. Oh, jauh lebih seru ya. Setiap orang jadi beda gitu ya. Jadi akhirnya aku untuk kata-kata putih abu-abu itu jauh lebih menyenangkan. Lebih gitu. menyenangkan. Enggak, bagiku SMP itu jauh lebih keren. Karena teman-teman SMP-nya lebih keren gitu. Mungkin bisa jadi. Aha. Bukan hanya karena orang-orang yang keren, mungkin karena nyambung secara personal juga Lebih enak, sefrekuensi lebih mungkin yeah. gitu. Jadi tadi malam itu dengan latar belakangnya yang keren-keren, kita punya satu persamaan, belum nikah. Semuanya belum ada yang nikah. Berapa orang itu bang? 6 ya? 6. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tapi satu orang udah nikah. Yang pakai topi. Pakai topi udah nikah. Mudah-mudahan vibrasinya nyambung semua, ketularan semua. Kayak gitu story. Jadi abang tanya. Ada satu teman itu yang bercerita, nggak usah bilang sebut nama. Iya. Dia bilang sebenarnya kemarin mau nikah sih Han. Iya. Udah hantaran. Tapi batal. Oh, udah sampai di level hantaran tapi kok batal ya? Karena dia bilang terlalu mengurusi dari pihak calon mertuanya sudah terlalu mengurusi, bahkan mau beli rumah di mana dia diurusi, kayaknya udah hal-hal pribadi, terlalu banyak intervensi ya. Iya, akhirnya membuat dia mengambil keputusan nggak jadi gitu. Terus sekarang gimana? Gue bilang sekarang ada dikenalin sama orang di sini. Gercep pikiran. Gercep ini gitu. Jadi menariknya Bang Rasa kayak gini. Apa yang membuatmu akhirnya mengambil kesimpulan, mengambil tindakan mau dengan si calon dengan ini orang yang mau dikenalkan? Padahal kau nggak kenal siapa dia. Kan dikenalkan. Jadi di usia kayak kami ini, akhirnya abang punya kesimpulan, jangan egois. Dalam hubungan, seandainya ada perempuan mau model bagaimanapun, berikan dia kesempatan. Di usia saat sekarang ini ya. Walaupun nggak di usia sekarang, menurut abang jauh lebih baik kita sebagai laki-laki atau perempuan, sama aja sih, laki-laki atau perempuan, dia harus memberikan kesempatan, memberikan ruang dan menerima. Ya intinya kan belum ada komitmen, belum juga jadi suami, belum juga jadi istri kan, bener nggak? Bener sih. Tapi dia harus kasih kesempatan. Jodoh itu kita nggak ada yang tahu. Karena kita jodoh ini nggak ada yang tahu, jangan karena dikasih lihat mau nggak sama si ini gitu, nggak langsung gitu, karena dipandang fisik mungkin atau jangan. Tapi beri dia kesempatan, beri dia untuk mengenalimu, begitu juga dia mengenalimu gitu. Sebab begitu juga sebaliknya. Biar saling kenal ya. Tapi tanpa ada komitmen gitu, tanpa ada yuk pacaran. Aku 2 tahun udah gak pacaran. Kejadian waktu di sini ya. Aduh. Ya semenjak itu akhirnya memutuskan dalam hidup kayaknya aku fokus sama diriku sendiri lah. Aku raih mimpi-mimpiku. Masalah wanita, percintaan kayaknya nanti bakalan datang sendiri ketika kita sudah mempersiapkan. Apakah wanita dan percintaan itu gak ada dalam mimpi abang nih? Ada di buku mimpiku tulis tahun sekian nikah gitu. Mahar sekian. Intinya mimpiku di awal mimpiku pertama itu adalah mahar. Karena menurutku lelaki keren itu adalah lelaki yang telah mempersiapkan. Lelaki keren adalah lelaki yang telah mempersiapkan. Iya. Intinya gini loh. Kau pengen pacaran, pengen membina hubungan. Mendingan persiapkan dulu. Maharnya udah kau siapkan untuk masa depan kalian gitu. Mahar sudah ada. Kebanyakan laki-laki gak berani untuk meminang, pasti karena gak ada persiapan, pasti karena gak ada uang maharnya. Kalaupun dia sudah bekerja, pasti uang maharnya gak ada. Nah, tapi kalau udah dipersiapin dan usianya udah melanjut itu gimana tuh? Inilah yang menjadi akhirnya kesimpulan bagiku, mahar sudah ada dong. Alhamdulillah sudah ada. Sekarang kalau orang nanya, nikah lah atau apa gitu kan? Pasti orang bilang gini, yes, I want to marry gitu. Ya kau bantu aja gitu. Sok cari. Tinggal nyari pasangannya aja nih ceritanya. Jadi sekarang ceritanya ada cewek gitu. Makanya tadi aku bilang berikan kesempatan bagi setiap orang yang datang dalam kehidupanmu.
baik engkau laki-laki atau perempuan, beri dia kesempatan. Iya. Karena kau nggak tahu jodohmu siapa. Dan jangan egois juga. Iya. Jangan egois gitu. Buat dirimu jangan kau egois, buat diri kau seorang perempuan yang juga mau kita berkenalan dengan sebagai perempuan, jangan egois deh gitu. Iya. Kau nggak akan tahu siapa jodohmu. Jadi jodoh itu coba kau buka dulu, berikan dia kesempatan untuk mengenalmu. Belum juga berkomitmen. Ya. Iya. Apa salahnya saling kenal ya? Saling kenal dulu. Silaturahim gitu, apa salahnya? Duduk berdua dulu, cerita bagaimana harapanmu dalam berumah tangga, seperti apa yang kau inginkan. Serius, 2 hari lalu aku berjumpa sama cewek. Langsung ngomonginnya gitu. Yes. Ceweknya baru kenal atau gimana nih? Dia adalah orang yang pernah aku kenal jauh sebelumnya gitu. Jauh sebelumnya. Tapi hanya sekedar kenal, nggak pernah jumpa, artinya bermain bersama gitu, hanya sekedar gitu aja. Tahu. Say hello aja ya. Ya say hello, hai gitu, dia kenal aku kenal dia gitu. Ya waktu dia bilang ada aku ngeliat di Instagram gitu, ya mending nunggu seserahan katanya. Lagi nunggu seserahan gitu. Ya intinya dia lagi kode-kode gitu. Ya aku coba tembak lah kan. Serius mau antar seserahan? Biar ku antar gitu. Ya orang yang lelaki yang telah mempersiapkan, yaitu tingkat kepercayaannya dan kematangan untuk berumah tangga jauh lebih besar. Karena dia sudah siap. Ya. Telah mempersiapkan gitu. Jadi akhirnya gue bilang, serius katanya. Serius lah gitu. Kalau nggak percaya ya kita coba jumpa dulu gitu. Kau jumpa dulu denganku, kita saling mengenal. Kau lihat dulu diriku, bagaimana aku berinteraksi. Iya. Bagaimana visi misiku, kau pun begitu juga, aku juga begitu sebaliknya. Ya akhirnya aku tanyakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi rencana dia bekerja di mana, rencanamu setelah bekerja bagaimana? Ya jangan egois dong kan, kita diskusi kan, kita musyawarah, pengen berumah tangga nanti bagaimana gitu. Kau pengen masih di luar kota atau masih di sini, atau pulang ke sini, atau akunya bagaimana kan? Aku bisa ngambil kesimpulan. Berarti abang itu tipikalnya orang yang mempersiapkan dulu, jalin komitmen baru lanjut ya? Ya intinya aku persiapkan dulu. Ada wanita yang kira-kira juga siap untuk menikah. Kita jumpa dulu sekali 2 kali. Dia kenapa 1 kali 2 kali itu untuk saling mengenal dulu. Segala macamnya. Setelah itu kalau istiqoroh, tanyakan hatimu. Kalau kira-kira memang kita berjodoh, ya lanjut. Akan nyambung gitu, lanjut gitu. Karena sekarang prinsipalnya Allah tidak akan kehabisan cara untuk menyatukan orang yang berjodoh dan memisahkan orang yang tidak berjodoh. Nggak akan kehabisan cara. Allah itu nggak akan kehabisan cara. Jadi ngapain pusing? Orang pusing melihat kita belum menikah gitu. Aku padahal pribadi nggak pusing. Jadi karena Allah nggak akan kehabisan cara. Itu kan salah satu usaha ikhtiar kita kesana mana. Jujur ya, bukan hanya satu perempuan loh yang aku coba begitu gitu. Karena kan aku nggak jalin komitmen, men. Iya. Hal-hal yang wajar kan. Nggak dibilang fuckboy atau segala macam. Terserah mau dibilang. Kan zaman sekarang itu kan kalau banyak ya di sosial media kita juga, kalau banyak ada laki-laki yang punya banyak teman perempuan dibilang fuckboy. Ya. Kalau ada perempuan yang banyak teman laki-laki dibilang fagel, kayak gitu aja. Atau di istilah orang Jakarta itu namanya friends benefit. Iya. Ada juga istilah kayak gitu ya. Friends benefit. Tapi kalau aku nggak pandangnya nggak sih. Jadi apa ya? Ya kan kita pengen belum tentu kita berjodoh, kayak tadi jangan egois. Kan nggak ada komitmen. Dan kita hanya sekali 2 kali berjumpa. Dan kau ingin melihat aku juga ingin melihatmu, bagaimana caramu berpikir, bagaimana kau ingin meraihmu. Aku bilang sama perempuan itu, aku bilang jangan kau korbankan mimpimu, karena dia bilang kalau aku sih ikut suami katanya. Walaupun ikut suami tapi kau punya mimpi, mimpimu raih gitu. Tapi kan kalau udah nikah suami itu jadi imam dong. Yes, tapi kan seperizinan dia nggak bisa. Iya, makanya dari awal dia bilang mimpimu apa, mending kau sampai dari awal gitu. Jadi aku jadi ada bahan berpikir untuk mengambil keputusan. Keputusannya apakah bakalan ikut denganku di sana atau gimana gitu. Karena kayak tadi malam aja cerita temanku, ada teman yang baru menikah. Dia kerja di Jakarta. Istrinya itu ternyata orang Medan dan penempatan kerja di Sidimpuan. Kebayang nggak? LDR ya? LDR, udah suami istri tapi jauh. Tapi mereka mengambil keputusan itu kan.
mereka komitmen dengan hal yang mereka buatin sebelumnya. Karena sudah ada keterbukaan. Artinya Aku pun menginginkan apa mimpi-mimpimu. Iya. Kalau kau memang pengennya di Jawa, ya aku di Sidempuan. Aku bilang dulu ya dari sisiku, aku saat ini posisinya adalah tidak akan meninggalkan pekerjaanku saat ini gitu. Karena aku mau hantam habis-habisan dengan pekerjaanku saat ini. Karena dia mungkin tidak akan memakan waktu jangka panjang. Selagi ada rezekinya, hantam habis-habisan. Dan akan tiba pada masanya nanti aku akan keluar dari pekerjaan itu dan aku buka usaha gitu. Makanya dari sekarang itu lagi membuka sumber-sumber penghasilan baru. Nah, secara ekonominya belajar mentoring bisnisnya, secara bisnis juga belajar mentoring. Ada 7 sumber penghasilan. Oke.